Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ada hal yang menggemparkan lagi. Jika di konten sebelumnya, dua konten saya sebelumnya itu membahas soal gerakan kekerasan atau main hakim sendiri atau persekusi yang kemudian dilakukan oleh menurut berita yang beredar itu dilakukan oleh santri salah seorang habaib. Lebih tepatnya adalah Habib Umar Assegaf. Tapi ini masih berita yang tersebar di mana-mana dan kemudian ini adalah pengakuan dari Bung Lubis 212 karena dia menjadi korban dari kekerasan itu. Dan itu juga sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan kita tunggu prosesnya seperti apa tindak lanjutnya. Apalagi masing-masing dari mereka ini saling memberikan klarifikasi di sosial media, terutama di YouTube, dan kita sudah kupas itu di video sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat ini adalah orang yang kemudian mengikuti perjalanan video ini, pernah ada satu video saya yang saya buat, nanti saya tampilkan di layar, soal Habib Bahar bin Smith. Itu kemudian disomasi karena dianggap telah menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar, merusak nama baik seseorang, atau dalam hal ini adalah saudara Adin Arifin. Yang beberapa waktu yang lalu viral, Habib Bahar dengan beberapa koalisi LSM atau apa, kurang lebih berapa puluh orang hadir di sana, di kediaman Adin Arifin, kemudian melakukan gerakan untuk mempolisikan atau menggeruduk rumah yang bersangkutan. Pada waktu itu kita belum bisa bicara banyak karena kita belum mengetahui pasti apa sih motif dari kehadiran Bahar Smith dengan beberapa barisan massa, beberapa LSM di sana yang ikutan juga. Apa motifnya kita belum bisa bicara banyak di konten itu. Ternyata persoalan itu adalah persoalan yang kemudian melibatkan antara Adin Arifin dengan salah satu orang yang kemudian dibela oleh Habib Bahar bin Smith. Atau dalam hal ini kalau dari apa yang sudah saya telusuri itu adalah Asad Sahab. Yang kemudian itu juga dilaporkan oleh pihak dari Pak Adin Arifin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini penting untuk kita jadikan sebagai bahan edukasi. Kenapa? Karena persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Apanya yang keliru adalah main hakim sendirinya. Apa motif dan kemudian hal apa yang bisa kita benarkan dari gerakan Bahar Smith dengan beberapa kelompok yang dia hadirkan di sana, bahkan di video sebelumnya entahlah saya buat di video panjang atau saya rilis di video short, memperlihatkan bagaimana Bahar Smith dengan garangnya dia, dengan emosinya dia, dengan frontalnya dia mengatakan apakah mau menemui Bahar Smith atau perang. Ya bahasanya seperti itu, seolah-olah dia memang ingin meladeni Adin Arifin karena dianggap bahwa dia adalah orang yang kebal hukum. Ternyata setelah saya pelajari, Adin Arifin ini adalah seorang advokat aktif di salah satu lembaga hukum ya. Saya lupa lembaga hukumnya apa. Intinya adalah dia atau yang bersangkutan ini seorang Adin Arifin adalah seorang advokat aktif dan kemudian Asad Sahab yang kemudian dibela oleh Bahar Smith adalah kliennya beliau. Ternyata seperti itu. Kali ini baru kita bisa bicara banyak karena sudah mengetahui, apalagi sudah ada konferensi pers ini yang saya mau perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ternyata bukan hanya berhenti di somasi. Jika video sebelumnya saya mengatakan bahwa apakah ini hanya berhenti di somasi, ternyata tidak. Habib Bahar bin Smith dengan Asad Sahab itu kemudian dilaporkan di Polda Metro Jaya. Kita putar dulu cuplikan video ini, setelah itu kita coba diskusikanlah semampu kita. Saudara Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin selaku korban dari dugaan suatu tindak pidana. 1. Penyebaran berita bohong dan fitnah menggunakan media elektronik dengan mengatakan Adin Arifin penipu 25 miliar. 2. Korban dari suatu tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, dan ancaman kekerasan yang terjadi di kediaman klien kami. Berdasarkan laporan polisi yang kami jelaskan terhadap para terlapor, yang pertama, Saudara Habib Bahar bin Smith, yang kedua, Saudara Asad Sahab, dan yang ketiga, beberapa akun media sosial. Kami, Hari Pribadi Garves SHIMH, kemudian
Dr. Chan Hilman Himawan SH.MH MKN, kemudian Muhammad Ghurran Muhajalin SH.SE, selaku kuasa hukum dari korban, yaitu Saudara Adin Arifin, akan menginformasikan. Pertama, bahwa pada hari Ahad, Minggu, tanggal 17 Maret 2024, kurang lebih pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat pagi, secara tiba-tiba Saudara Habib Bahar bin Smith dan Saudara Muhammad Asad Shahab bersama massa ormas dari berbagai aliansi yang berjumlah kurang lebih sekitar 50 orang memasuki dan menggeruduk rumah kediaman klien kami, Saudara Adin Arifin, di perumahan Grand Wisata Cluster Rivertown BC 15 nomor 007 dan BC 11 nomor 31. RT 002, RW 009, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian saudara terlapor, yaitu Saudara Habib Bahar bin Smith, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki seperti bangsat, anjing, penipu, dan kata-kata tidak pantas lainnya. Bahwa terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith selaku terlapor dan Saudara Muhammad Asad Shahab selaku terlapor, yaitu dugaan pidana perbuatan tidak menyenangkan, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana pasal 335 dan atau pasal 170 dan atau pasal 167 dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 368 dan atau pasal 369 KUHP, dan juga diduga melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA. Selanjutnya, bahwa 6, kami telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Saudara Habib Bahar bin Smith dan Muhammad Asad Shahab di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 berdasarkan nomor LP yang pertama LP garing B garing 1832 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 17.42 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian LP yang kedua nomornya LP garing B garing 1838 garing 4 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 1 April 2024 pukul 19.09 waktu Indonesia bagian Barat. Kami selaku kuasa hukum korban, Saudara Adin Arifin, menegaskan pentingnya menindak tegas tindak pidana kriminal di dunia maya. Kejahatan informasi elektronik seperti fitnah dan penyebaran berita bohong atau berita palsu memiliki dampak yang serius, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan mengambil langkah hukum, kami berharap dapat memberikan contoh bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan dengan segala bentuk kekerasan, baik verbal ataupun non-verbal, tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana kuasa hukum. Jadi, beliau ini juga adalah orang yang berbicara pada saat somasi itu, lembar somasi itu dibacakan, dia juga yang berbicara pada konferensi pers kali ini. Yang membedakan adalah ada beberapa orang tamu yang hadir di situ dan tidak asing, ya. Salah satunya adalah Tubagus Mogi dan beberapa laskar dari Sabilillah yang kita tahu sendiri mereka adalah barisan dari Trawali Songo itu, pembela Wali Songo. Nah, tapi kita nanti bahas di video yang terpisah. Kita bahas dulu persoalan ini bahwa ternyata itu adalah persoalan kalau saya bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bahar Smith di videonya yang beredar itu, saya sempat setelah melihat konferensi pers ini, saya sempat melihat channelnya Bahar Smith, ada beberapa yang kemudian entahlah itu disembunyikan atau dihapus,
Tapi ada salah satu video yang tidak dipublikasikan lagi di channel itu. Entahlah untuk menghindari apa, saya tidak tahu. Tapi saya juga tidak ingin berkata bahwa Bahar Smith sengaja menghapus itu. Tapi masih kelihatan di beberapa video shortnya Bahar Smith itu ada beberapa video-video pendeknya dia yang kemudian dia publish juga, itu memperlihatkan dia hadir di rumahnya Adin Arifin kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, menggeruduk dengan jumlah massa. Kalau dari keterangan kuasa hukum sekitar 50 orang, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Kalau misalnya persoalan ini adalah persoalan pidana, menyangkut urusan hukum, harusnya Bahar Smith itu bertindak melibatkan pihak kepolisian. Atau minimal kalau memang Bahar Smith ini adalah seorang pahlawan, ya, seorang pahlawan dan ingin membantu masyarakat yang tertindas menurut dia, harusnya ini diusut di hukum, di pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Apa gunanya hukum? Apa gunanya kepolisian? Kalau kalian membawa massa, menggeruduk rumah seseorang tanpa ada tindakan dari kepolisian. Harusnya kan pihak kepolisian dulu. Kan Bahar Smith mengatakan bahwa Adin Arifin ini adalah orang yang kebal hukum. Orang yang susah disentuh oleh hukum. Dia punya channel kemana-mana. Harusnya itu diusut. Kalau misalnya Bahar Smith masih percaya kepada pihak kepolisian. Ada pihak kepolisian kita. Libatkan pihak kepolisian. Biarkan pihak kepolisian yang kemudian menjemput dia kalau memang dia dianggap bersalah. Atau minimal laporannya harus masuk. Kalau laporan itu masuk dari kliennya, dari orang yang dibela oleh Bahar Smith, pasti dijemput. Kan begitu ya, itu menurut saya loh ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang mau berkomentar, mau memberikan pandangannya soal gerakan Bahar Smith ini yang kemudian berujung dilaporkan di pihak kepolisian, ya bagaimana pandangan kalian? Setujukah dengan tindakan persekusi seperti ini, tindakan seperti ini, apakah dibenarkan di negara kita? Saya pikir tidak, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau kalian berbeda pandangan, silakan di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya dan kita ikuti perkembangan kasus ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.